Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang masa dewasa dini, penyesuaian pribadi dan sosial. Ya, langsung saja. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri masa dewasa dini. Sebelum memasuki ciri-cirinya, kita harus mengetahui apa itu maksud dari masa dewasa dini. Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan yang baru. Jadi dalam masa ini seseorang sudah mempunyai tanggung jawab dan sudah bisa untuk mandiri, karena dalam masa ini seseorang akan mempunyai tugas-tugas baru, seperti contohnya menjadi orang tua, kemudian mempunyai tugas sebagai pencari nafkah, kemudian mengembangkan sikap-sikap yang baru, tugas-tugas baru yang harus diselesaikan. Kemudian ciri-ciri masa dewasa dini menurut Harlock 1980, beliau menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa-masa dewasa awal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Pada masa dewasa ini, seorang individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan dan akan ditanganinya sebagai karir. Kemudian wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Kemudian yang kedua, masa dewasa dini sebagai usia reproduktif. Pada masa ini, salah satu peran yang paling penting dalam hidup seorang dewasa, yang dimana pada masa ini seseorang sudah memulai kehidupan rumah tangga yang dimana pada usia reproduktif sekitar 20-an atau pada awal usia 30-an. Kemudian 3, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seorang. Umumnya, masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan masalah-masalah yang sudah dialami sebelumnya. Kemudian keempat, masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Pada usia ini, kebanyakan individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah karena mereka secara baik menghadapi masalah tersebut sehingga menjadi stabil dan lebih tenang. Kemudian kelima, masa dewasa dini sebagai masa keterasingan sosial. Ya, pada masa ini keterasingan diintensifikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dan karir, sehingga keramah tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Kemudian masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Dalam masa ini, seseorang yang telah dewasa
akan mengalami perubahan, di mana masing-masing individu tersebut akan memiliki tanggung jawab sendiri, kemudian mempunyai komitmen mereka yang dibuat secara mandiri. Kemudian masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Kemungkinan ketergantungan ini seperti ketergantungan pada orang tua yang membiayai pendidikan. Kemudian masa dewasa dini sebagai perubahan nilai. Perubahan yang terjadi karena adanya pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas, dan nilai-nilai itu dapat dilihat dari kacamata orang dewasa. Individu menyadari bahwa kebanyakan kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Kemudian masa dewasa dini, masa penyesuaian diri dan cara hidup baru. Pada masa ini, individu banyak mengalami perubahan di mana gaya hidup baru yang paling menonjol di bidang perkawinan dan peran orang tua. Kemudian masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga ia terbebas dari belenggu ini dan bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Baik, saya Laila Nadia Utami akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Ada 7 tugas perkembangan masa dewasa dini yang sesuai dengan makalah kami. Yang pertama yaitu memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. Setelah melewati masa remaja, mereka akan mengalami masa dewasa dini. Mereka akan mengalami perubahan fisiologis, jadi mereka akan memilih pasangan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya mereka masing-masing. Tentunya mereka akan memiliki kriteria masing-masing. Mereka akan melihat dari sisi usianya, mereka akan melihat dari sisi pekerjaannya mungkin atau pendidikannya dan lain-lain sesuai dengan kriteria masing-masing. Yang kedua yaitu belajar hidup bersama dengan suami atau istri mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini mereka akan saling memahami dan menerima satu sama lain, dan tentunya ada problematika atau masalah atau batu sandungan yang mereka hadapi yang itu dapat menimbulkan perceraian. Nah, ini itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya ketidakdewasaan ataupun ketidaksiapan dalam menghadapi masalah itu sendiri. Yang ketiga yaitu mulai hidup berkeluarga. Setelah melewati masa pendidikan, setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya, mereka akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, di sini mereka akan membuktikan bahwa mereka sudah mandiri dan tidak bergantung pada orang tua mereka sendiri. Yang selanjutnya untuk persiapan menuju kehidupan selanjutnya. Yang keempat itu mengelola rumah tangga. Setelah menikah, pastinya mereka akan membina dan membimbing keluarga mereka masing-masing, dan tentunya mereka juga bertugas untuk membesarkan dan mendidik anak mereka masing-masing. Yang kelima, memulai bekerja sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. Ini hampir mirip dengan poin ketiga. Setelah melewati dan menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, mereka akan bekerja sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ketika mereka akan memilih pekerjaan yang sesuai, mereka akan puas dengan pekerjaan mereka. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan bakat minat mereka, tidak sesuai dengan passion mereka, tentunya mereka akan berhenti. Tapi terkadang ada seseorang yang tetap berlanjut karena mereka menganggap bahwa hasil pekerjaannya itu
sudah memberikan perubahan dalam kehidupannya, dalam sisi ekonomi atau keuangan mereka. Jadi mereka tetap bertahan meskipun itu tidak sesuai, tidak linear dengan latar belakang pendidikan mereka. Selanjutnya yang ketujuh, yang selanjutnya yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Nah, maksudnya mereka mulai terjun ke masyarakat yang sesungguhnya. Mereka akan mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti di masyarakat, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Kemudian mereka ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka memiliki surat-surat kewarganegaraan seperti KTP, paspor, kartu keluarga dan lain-lain. Dan kemudian selanjutnya ada mereka harus membayar pajak, entah itu pajak kendaraan atau pajak tanah atau pajak yang lainnya. Yang ketujuh, memperoleh kelompok sosial yang sesuai dengan nilai pemahamannya. Dalam hal ini mereka akan memiliki kelompok, mereka akan memilih kelompok sesuai dengan circle-nya masing-masing. Misal dalam hal pendidikannya atau dalam hal pekerjaannya yang mereka memang merasa itu adalah circle mereka masing-masing. Ya, baik, saya ulangi, ada 7 tugas perkembangan masa dewasa dini sesuai dengan makalah kami. Yang pertama ada memilih teman bergaul sebagai suami atau istri. Yang kedua ada belajar hidup bersama suami atau istri mereka. Yang ketiga ada memulai hidup berkeluarga. Yang keempat ada mengelola rumah tangga. Yang kelima ada memulai bekerja sesuai dengan bakat mereka masing-masing, bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam ada mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Yang ketujuh, memperoleh kelompok-kelompok sosial yang sesuai dengan pemahamannya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Latifah. Selanjutnya yaitu perubahan minat pada masa dewasa dini. Seiring dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban seseorang ketika sudah menginjak masa dewasa dini, seseorang akan mengalami pergeseran bahkan pengurangan bobot minat atau keinginan terhadap sesuatu. Hal ini disebabkan karena minat yang sudah ada pada dirinya sejak masa kanak-kanak atau remaja terkadang sudah tidak sesuai lagi dengan peranannya sebagai orang dewasa. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh minat yang tidak lagi memberi kepuasan seperti semula. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa dewasa dini. Menurut Hurok, yang pertama, perubahan dalam kondisi kesehatan. Menjelang usia setengah baya, umumnya orang merasa bahwa kekuatan dan daya tahannya tidak lagi seperti semula. Oleh sebab itu, mereka bergeser pada minat-minat yang tidak begitu memerlukan kekuatan dan daya tahan, terutama dalam rekreasi mereka. Yang kedua, perubahan dalam status ekonomi. Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal-hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya, jika status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang cenderung untuk mempersempit minat mereka. Yang ketiga, perubahan dalam pola kehidupan. Orang muda harus meninjau kembali minat-minat lama mereka dari segi waktu, tenaga, dana, dan persahabatan mereka untuk mengetahui apakah hal-hal ini sesuai dengan pola-pola kehidupan mereka yang baru atau apakah hal-hal itu masih memberikan kepuasan seperti dulu. Yang selanjutnya, perubahan dalam nilai. Nilai-nilai yang diperoleh seseorang mempengaruhi minat yang sudah ada atau dapat menumbuhkan minat baru. Yang selanjutnya, perubahan dalam seks. Pola kehidupan wanita dewasa sangat berbeda dengan pola kehidupan pria dewasa. Oleh sebab itu, perbedaan minat berdasarkan seks menjadi semakin besar dibandingkan pada masa remaja. Selanjutnya yaitu perubahan dari status belum menikah ke status menikah. Karena pola kehidupan yang berbeda, orang-orang yang tidak menikah mempunyai minat yang berbeda dari mereka yang menikah yang sama usianya. Selanjutnya yaitu menjadi orang tua. Pada waktu orang-orang muda itu menjadi orang tua, mereka umumnya tidak mempunyai waktu, uang, atau tenaga untuk tetap melanjutkan minat mereka.
minat mereka berubah. Orientasi kehidupan keluarga menggantikan orientasi pada diri. Apakah mereka nanti akan meneruskan lagi minat-minat lama mereka sesudah mereka tidak perlu lagi berperan sebagai orang tua? Sebagian besar kehilangan kesempatan mengembangkan minat ini dan sebagian pada kondisi umum kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu perubahan kesenangan. Apa yang disenangi dan tidak disenangi sangat mempengaruhi minat seseorang dan akan menjadi lebih kuat dengan bertambahnya usia. Selanjutnya yaitu perubahan dalam tekanan-tekanan budaya dan lingkungan. Pada tiap tahapan umur, minat seseorang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari kelompok sosialnya. Jika nilai-nilai kelompok sosialnya berubah, minat juga akan berubah. Perubahan minat biasanya terjadi amat cepat pada masa remaja, seperti perubahan-perubahan fisik dan psikologis. Apabila perubahan fisik dan psikologis ini berkurang, perubahan minat maka juga akan berkurang. Adapun jenis minat dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu minat pribadi, minat rekreasional, dan minat sosial. Yang pertama yaitu minat pribadi. Minat pribadi ini meliputi penampilan, pakaian dan perhiasan, status, simbol kedewasaan, uang, dan agama. Ketika sudah dewasa, banyak terjadi perubahan penampilan yang dialami seseorang seiring dengan perubahan fisiknya. Ia mulai bisa memanfaatkan penampilan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki penampilan. Hal ini dikarenakan kesadaran bahwa penampilan yang menarik adalah potensi besar dalam meningkatkan pergaulan. Walaupun usia semakin bertambah, namun minat terhadap pakaian dan perhiasan juga ikut bertambah. Hal ini berhubungan dengan prestis dan nilai seseorang dalam pergaulan. Status adalah tanda-tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Simbol status dapat berupa mobil, rumah, dan harta benda lainnya yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya status seseorang dan dipandang sebagai bukti keberhasilan ekonomi. Orang dewasa dini biasanya berusaha menaikkan statusnya dengan cara memiliki simbol-simbol status seperti yang diterangkan tadi. Orang-orang dewasa beranggapan bahwa uang dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini, maka ia akan berusaha untuk memiliki banyak uang. Yang kedua yaitu minat rekreasional. Pada masa remaja, bahkan kanak-kanak, orang berekreasi hanya sekedar ikut-ikutan atau diajak orang lain antar keluarga dan hanya berfungsi untuk bermain. Namun, pada masa dewasa, apalagi jika sudah menjadi orang tua, orientasi dari rekreasi tersebut adalah untuk menghilangkan kepenatan setelah lama bekerja. Rekreasi bisa berupa berbincang-bincang, bertamasya, berolahraga, hiburan, atau sekedar menyalurkan hobi. Yang ketiga yaitu minat sosial. Seperti telah dijelaskan di awal, bahwa masa dewasa dini adalah masa keterasingan sosial di mana seseorang akan merasa sepi karena mereka kehilangan masa pergaulan yang menyenangkan ketika remaja. Umumnya, pergaulan dan kegiatan mereka lebih terpusat pada keluarga. Peran anggota keluarga menggantikan peran teman. Mereka harus bisa mencari penyelesaiannya dan berupaya untuk menjalin tali persahabatan baru dengan lingkungan barunya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh pemakalah selanjutnya. Bahasan yang selanjutnya yaitu penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini sejauh ini masih sulit karena sebelum masa remaja berakhir, pada dasarnya anak laki-laki dan perempuan itu telah menyadari akan peran seks yang telah disepakati oleh masyarakat. Namun mereka tidak menerima dengan sepenuhnya. Contohnya, banyak gadis remaja yang ingin menjadi seorang ibu atau istri yang baik ketika dewasa nanti. Tetapi ketika mereka beranjak dewasa, mereka tidak mau tunduk terhadap suaminya. Mereka tidak mau mempunyai sedikit kegiatan di luar. Nah, karena banyak wanita saat ini yang menginginkan perkawinan atas persamaan hak, dalam hal itu terjadi pergeseran pola kehidupan orang dewasa, yang mana lambat laun konsep tradisional atau konsep tradisional ini konsep yang lebih
dalam konsep ini tuh laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Lambat laun akan bergeser dengan konsep yang baru, yaitu konsep egalitarian atau konsep yang lebih menekankan atas persamaan antara hak antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang selanjutnya. Bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini. Masa dewasa dini adalah masa paling panjang dalam kehidupan. Berbagai bahaya yang bersifat sosial dan personal pada masa dewasa dini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut. Kegagalan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini yang mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dalam berbagai aspek perilaku mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Adapun rintangan yang dapat menghambat penguasaan tugas perkembangan pada masa dewasa dini diantaranya yaitu dasar yang kurang memadai, hambatan fisik, latihan yang tidak runtut, perlindungan yang berlebihan, pengaruh kelompok teman sebaya yang berkepanjangan, dan aspirasi yang tidak realistik. Di sini terdapat berbagai bahaya personal maupun sosial, yaitu yang pertama bahaya fisik. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa dini tidak jauh berbeda dengan halnya bahaya fisik pada masa kanak-kanak ataupun remaja. Bahaya fisik di sini meliputi cacat fisik, kesehatan badan, dan penampilan yang kurang menarik. Bahaya fisik di sini juga sangat mempengaruhi tingkat kepedean seseorang yang menjadikan susah untuk bersosialisasi. Yang kedua yaitu bahaya keagamaan. Dua hambatan keagamaan yang sering terjadi pada masa dewasa dini yaitu yang pertama, penyesuaian diri pada suatu agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. Jadi penyesuaian di sini seperti contohnya dulu mengikuti agama nenek moyang. Setelah beranjak dewasa, dia mencari kenyamanan dan berpindah agama. Itu sangat sulit untuk beradaptasi dalam beragama, entah itu karena adat istiadat dalam beragama ataupun lainnya. Dan yang kedua yaitu tekanan dari sanak saudara atau istri untuk memeluk agama dalam perkawinan campuran. Nah, di sini biasanya dalam perkawinan yang berbeda agama biasanya diberikan pilihan untuk berpindah agama, bahkan kadang ditekan untuk mengikuti agama istri atau suami, untuk mengikuti agama pasangannya. Nah, hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa dini. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Novita. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bahaya sosial. Poin pertama yaitu hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang cocok. Ya, hambatan ini terjadi karena seseorang itu tidak memiliki rasa kebersamaan ataupun solidaritas, sehingga seseorang ini enggan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu. Kemudian karena beda tujuan dan visi, sehingga seseorang ini enggan juga untuk bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu. Nah, untuk apa dia mengikuti kelompok sosial tertentu jika berbeda dengan tujuan dan visinya gitu. Mungkin dia berpikiran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memiliki kesadaran sosial.
Terus faktor yang lain yang menghambat untuk bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu, kemungkinan karena dalam suatu kelompok tersebut pembagian perannya tidak adil sehingga berkurangnya motivasi untuk mencapai tujuan kelompok itu, atau seseorang itu merasa tidak berguna, tidak dibutuhkan dalam kelompok tersebut sehingga memutuskan untuk tidak bergabung dengan kelompok sosial tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu karena rasa egois, mementingkan kepentingan individu. Nah, itu juga menjadi hambatan. Kemudian faktor lain yaitu karena tidak dapat berinteraksi dengan baik antar individu dalam suatu kelompok. Kemudian karena adanya perbedaan persepsi, ya, dalam suatu kelompok adanya perbedaan itu hal wajar, akan tetapi dalam berkelompok juga perlu disamakan persepsi bersama secara garis besar terhadap hal-hal yang penting dalam kelompok tersebut. Ya, hal ini bertujuan untuk meminimalkan konflik antar individu dalam kelompok tersebut. Ya, dalam berkelompok juga harus ada independensi. Nah, untuk apa? Kebebasan adalah bagian penting dalam dinamika berkelompok. Ya, kebebasan di sini maksudnya yaitu seperti kebebasan individu dalam menyampaikan ide, mendapatkan pendapat dalam kelompok itu. Nah, meski adanya kebebasan, harus juga ada norma ataupun aturan yang disepakati dalam kelompok tersebut. Gitu. Nah, adanya yang menjadi hambatan apabila independensi itu tidak dirasakan pada setiap individu dalam kelompok tersebut. Gitu. Jadi merasa ada seseorang yang merasa kok saya tidak dapat hak untuk bersuara ya, seperti itu. Nah, itu yang menjadikan seseorang enggan mengikuti atau bergabung dengan kelompok sosial tertentu, seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompoknya. Hal ini terjadi karena tidak dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik. Maka sikap yang harus kita tunjukkan yaitu sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, terhadap partisipasi sosial, dan terhadap peranan dalam suatu kelompok sosial. Poin selanjutnya yaitu yang saya ingin sampaikan, seseorang harus merasa puas terhadap kontak sosialnya, terhadap peranan yang dimainkan dalam situasi sosial, baik dia sebagai pemimpin ataupun anggota. Nah ini kalau dia merasa tidak puas, ini yang menjadikan bahaya sosial. Nah, terkadang itu seseorang itu siap untuk atau berani untuk memimpin, tetapi dia tidak siap untuk dipimpin. Nah, dalam artian dia tidak dapat menjadi anggota yang baik sebagaimana yang diinstruksikan atau yang diperintahkan oleh seorang pemimpin, seperti itu. Ya. Jadi kita tuh juga harus mengetahui peran yang kita mainkan, seperti itu. Ya, semisal saya sebagai DPR RI, tetapi saya juga menjadi warganya PRT. Saya tidak bisa semena-mena atau merasa lebih tinggi dari Pak RT. Nah, kalau di posisinya kalau saya kan sebagai warga Pak RT, jadi saya walaupun saya pun DPR harus tetap mengikuti atau yang diinstruksikan kepada oleh Pak RT. Misal Pak RT menyuruh saya untuk mengikuti kerja bakti, ya saya harus ikut gitu. Tidak mentang-mentang kalau saya DPR saya tidak mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pak RT, seperti itu. Nah, penyesuaian sosial itulah yang menjadi menjadi hal yang harus ditekankan gitu, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu mobilitas sosial yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru. Ya, menurut saya itu hal wajar ya. Ketika kita masuk dalam lingkungan baru, ya kita harusnya menyesuaikan diri, seperti itu. Nah, penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar, secara langsung, sehingga
seseorang itu merasa puas terhadap dirinya dan lingkungannya seperti itu. Ya, selain itu juga dia harus bisa penyesuaian sosial karena di masyarakat akan terjadi proses yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga timbul pola kebudayaan tingkah laku yang sesuai aturan yang berlaku di sana seperti itu. Semisal di sana itu di suatu daerah tertentu itu tidak biasa seorang perempuan keluar lebih dari jam 9 malam. Nah, kita sebagai pendatang juga harus mengikuti seperti itu gitu. Tidak bisa kita pulang 11 malam gitu. Karena kebiasaan itulah yang menjadikan aturan di suatu daerah tersebut. Seperti itu. Jadi sebagai pendatang seharusnya juga melakukan penyesuaian sosial. Untuk apa? Untuk menahan atau untuk pengendalian diri. Sebagai kita melakukan itu sebagai bentuk kerelaan kita apa yang menjadi yang hal-hal yang disukai atau yang menjadi ketentuan di sana, bukannya ketentuan ya, apa menjadi kebiasaan sehingga seakan-akan menjadi adat atau aturan yang berlaku di sana seperti itu. Selanjutnya yaitu sebagai pengawas atau mengawasi hal-hal yang bertentangan dengan norma lingkungan di lingkungan baru yang kita pijaki seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bahaya peran seks ya. Ini yang dibahas yaitu tentang wanita ya. Memang pada zaman dahulu peran wanita hanya pada masa mana seperti itu ya istilahnya. Namun untuk era zaman sekarang ini ya itu tidak relevan lagi karena maksudnya peran wanita itu tidak hanya di situ saja tapi bisa lebih karena wanita itu berhak untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki dan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Ya memang untuk zaman dahulu hanya kalangan tertentu saja bagi wanita yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi menurut saya alhamdulillah maksudnya sekarang kan semua atau ya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama seperti itu. Ya kalau menurut kami wanita harusnya memang berpendidikan yang lebih tinggi karena wanita itu kan madrasah ula bagi anak-anaknya seperti itu. Kalau ibunya tidak pintar bagaimana bisa mendidik anaknya seperti itu. Dan dalam mendidik anak itu juga bukan hanya tanggung jawab seorang istri tetapi tanggung jawab bersama yaitu pasangan suami istri gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan apabila ada suatu hal yang tidak sesuai misal pada anak ya tidak bisa hanya menyelesaikan ini loh salahmu gitu, maksudnya menyalahkan istri tidak bisa mendidik anak atau lalai akan mendidik anak gitu ya, tidak bisa seperti itu karena anak itu tanggung jawab bersama seperti itu. Kemudian dalam mengurus rumah tangga ya memang itu kodrat wanita seperti itu ya, maksudnya ya memang itu kodratnya seperti itu tidak bisa ditinggalkan, tetapi juga sebagai seorang suami tidak bisa semena-mena maksudnya semua yang ada di rumah ya urusan istri ya tidak bisa seperti itu karena zaman sekarang seorang istri juga bekerja, jadi mungkin ada waktu yang di luar dan ada di dalam ya tidak bisa meninggalkan sepenuhnya pekerjaan rumah, tetapi juga suami tidak bisa melimpahkan semua pekerjaan rumah itu kepada istri seperti itu ya. Ya nggak ada salahnya kan, maksudnya misal suami itu membantu istrinya gitu ya, membantu hal-hal kecil lah, misal anaknya misal ibu misal seorang istri itu lagi masak pas anaknya rewel ya nggak ada salahnya kan, maksudnya suami itu menggendong anaknya atau membantu menyapu seperti itulah. Jadi itu agar tidak semua urusan rumah ya itu urusan hanya urusan istri seperti itu, tapi sebagai ya alangkah lebih baiknya saling bantu membantu gitu, karena ya nggak bisa maksudnya kalau suami hanya berpikiran kan saya sudah menafkahi, saya sudah bekerja untuk istri seperti itu, memberikan nafkah, sudah memberikan uang, tapi ya itu ya tidak cukup ya, maksudnya gini loh, istri itu tidak hanya butuh
dari sekedar materi saja, tetapi juga perlu pengertian dari seorang suami gitu, karena mungkin udah lelah apa ini itu kan nggak ada salahnya tuh membantu seperti itu. Jadi ya yang kami harapkan itu ya suami tidak tidak melimpahkan semua pekerjaan rumah itu kepada istri, tapi membantulah gitu. Kalau misal tidak ada pembantu seperti itu yang membantu bertanggung jawab untuk mendidik anak, terus membantu ya, hal-hal kecil lah, misal menjemur pakaian atau apa seperti itu. Jadi tidak semua itu dilimpahkan kepada istri gitu. Kemudian kalau ada apa-apa mengajak istri untuk berdiskusi, jadi tidak yang memutuskan satu pihak gitu. Ya maksudnya memang dalam keluarga memang yang memimpin adalah suami, akan tetapi tidak ada salahnya kan meminta pendapat kepada istri seperti itu. Malah alangkah lebih baiknya seperti itu, dibicarakan bersama, saling terbuka seperti itu. Apabila ada permasalahannya diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kalau misal ada konflik dalam rumah tangga ya itu hal biasa, tapi ya tidak boleh saling menyalahkan, tetapi harus saling mengerti seperti itu, atau mengisi waktu berlibur bersama agar pembicaraannya lebih enak seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang enak didengar. Syukron ihtimamikum, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.